Selamat malam buat kalian yang sedang bersiap untuk tidur atau sedang sendiri dan butuh teman bicara. Aku, Mutia, lewat cerita hari ini akan menemani kalian dengan cerita yang mungkin pernah kalian alami atau terjadi di sekitar kalian. Kalian pernah gak sih merasa hidup kalian hampa, jenuh, bosan berkepanjangan, merasa gak punya tujuan? Seperti orang yang nyetir mobil tanpa tujuan, cuma ngukur jalan doang, buang waktu, ngabisin bensin, terus tiba-tiba tersadar, gue mau kemana sih? Terus pulang deh dengan perasaan hampa dan kelelahan. Seperti itulah orang-orang yang belum menemukan tujuan hidupnya. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang apa sih tujuan hidupku. Sebelumnya, aku mau tanya dulu nih, apakah kalian sudah tahu tujuan hidup kalian? Waktu kita kecil, sering ditanya, apa sih cita-citanya? Namun, sering banget cita-cita kita berganti seiring bertambahnya usia, juga tingkat pendidikan dan wawasan. Ada sebuah teori yang menyatakan tujuan adalah kebutuhan psikologis manusia untuk melakukan sesuatu yang berguna atau bermakna untuk orang lain. Jadi, kalau kamu punya tujuan, artinya ada dorongan untuk melakukan sesuatu yang bermakna, tidak hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang lain. Bisa jadi untuk orang tua, keluarga, pasangan, bahkan orang yang gak kita kenal. Dari dorongan tersebut, baru deh kita memetakan langkah-langkah apa untuk mencapai tujuan kita. Susah nggak? Lumayan susah. Terus gimana caranya biar kita tahu, oh ini tujuan hidup gue? Jawabnya, sering-sering ajak ngobrol diri sendiri, biar kita tahu apa passion kita. Kalau sampai hari ini kamu belum juga menemukan tujuan atau cita-citamu, belum tahu apa passionmu, ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan. Mulailah dengan mencoba banyak hal sampai nanti kamu temukan, oh, hal ini yang paling kamu suka, paling kamu bisa, dan paling kamu minati. Sesuatu yang kamu rasa paling jago dibanding bidang lainnya. Dan saat melakukannya bisa dengan senang hati, enjoy, gak merasa terpaksa, bahkan sampai lupa waktu. Kalau sudah nemu apa yang kamu suka, lalu kamu kembangin lagi sampai jago banget, gak terkalahkan. Baru deh cari peluang untuk menggunakan keahlianmu tersebut buat mencapai tujuanmu. Yang harus diperhatikan juga adalah waktu untuk mencapai tujuanmu. Jadi ada target waktu. Mungkin kamu butuh waktu lebih lama dari orang lain. Butuh sumber literasi lebih banyak, butuh latihan lebih lama, butuh effort yang lebih. Gak apa-apa, asalkan tekun dan sabar. Jangan bandingkan caramu dengan cara orang lain dalam mencapai suatu tujuan. Biar kamu gak stres atau tertekan dan bisa tetap enjoy menjalani prosesnya. Jangan lupa untuk hargai setiap pencapaianmu, sekecil apapun itu. Nikmati semua prosesnya, biar kamu gak mudah stres. Jadi, kenali tujuan hidupmu. Karena orang yang gak punya tujuan hidup
akan terus merasa kurang, gak utuh, hidupnya gak bahagia. Jangan sampai udah kuliah mati-matian sampai jadi sarjana, tapi setelah lulus bingung mau ngapain. Sayang banget kan? Oh ya, jangan pernah takut gagal. Kegagalan adalah hal yang patut kita perhitungkan dalam menjalani proses mencapai tujuan tadi. Dan itu wajar sekali, karena hidup ini gak bisa kita kontrol sepenuhnya. Tetap ada faktor penentu dari Yang Maha Kuasa dan faktor keberuntungan. Kalau gitu, sia-sia dong. Udah mati-matian belajar, buang waktu, tenaga, biaya. Kalau ternyata kita gagal, ya gak gitu juga bro. Jika kita sudah senang, ikhlas dalam melakukan sesuatu, saat kita gagal kita gak akan stres. Kecewa pasti, tapi gak butuh waktu lama. Itu gunanya dalam hidup, kita harus punya beberapa plan atau rencana. Bukan hanya plan A, tapi juga plan B, plan C, dan seterusnya. Dan itu dibuat berdasarkan rating minat dan bidang yang kita sukai. Gunanya untuk apa sih? Ya untuk membackup jika tujuan utama kita nggak tercapai. Dan kita masih bisa meneruskan tujuan yang lain. Bukan berhenti di tengah jalan, apalagi sampai frustasi. Aduh, jauh-jauh deh. Misal nih, sejak kecil kamu tertarik untuk jadi dokter kandungan. Alasan terbesar karena ingin membantu ibu-ibu dalam persalinan. Dorongannya timbul saat adikmu meninggal dunia ketika dilahirkan. Langkah pertama, ia pelajari tentang ilmu biologi, anatomi tubuh, ilmu kesehatan. Ternyata kamu suka. Kebetulan sekali kamu gak fobia lihat darah. Kamu bahagia saat bisa menolong orang lain lewat hal-hal kecil. Lalu saat di SMA pilih jurusan IPA. Terus fokus aja belajar. Tapi kok gue gak cepat paham ya soal fungsi organ dibandingkan dengan yang lain? Santai aja. Ingat, setiap orang punya caranya sendiri, jalannya masing-masing. Kamu hanya butuh waktu dan effort yang lebih, kayak ikut bimbel atau belajar dari lebih banyak sumber. Saat lulus SMA dan ternyata kamu gagal masuk fakultas kedokteran, ya wis, pakai rencana lainnya. Daftar fakultas kebidanan atau keperawatan. Tetap bisa bantu persalinan juga, atau pilih bidang yang sama sekali gak ada hubungannya dengan kedokteran, tapi kamu minati dan kamu kuasai. Jadi gak heran ya kalau ada orang yang lulusan ITB malah suksesnya jadi seorang musisi. Apakah dia gagal? Gak juga. Ilmu yang didapatkan itu gak pernah sia-sia. Bisa jadi di tengah perjalanan dia menyadari tujuan hidupnya, tahu apa yang paling dia suka, yakin akan passionnya. Sukses itu ukurannya bukan hanya materi ya, tapi juga kebahagiaan. Jangan sampai ketika di puncak kesuksesan, justru kamu gak merasa bahagia. Kembali lagi, buat kalian yang belum menemukan tujuan hidupnya, yuk mulai sekarang temukan tujuan hidupmu. Langkahnya sudah aku jelaskan tadi. Dan ingat, tujuan tanpa usaha tidak akan pernah terwujud. Kita tidak pernah sampai ke tujuan jika kita tidak pernah memulai. Intinya, mulai aja lah dulu. Lakukan step by step.
Perhitungkan waktu dan jangan pernah takut gagal. Gagal itu tanda kita sudah berusaha, sudah berproses. Bagaimana mungkin kita bisa jadi pemenang kalau kita tidak pernah gagal? Dan tidak akan pernah tahu rasanya gagal kalau kita tidak pernah memulai. Yuk, jadi pemenang dalam hidup kita. Demikian episode kali ini. Semoga ada hal baik yang bisa kalian ambil dari cerita ini. Terus semangat dan jangan pernah putus asa. Salam dariku, Mutia Lestari. See you.